Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Suganda Putra, mahasiswa YN Kerinci dari Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana berpikir ilmiah yang terdapat pada mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Pada langkah tertentu biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Oleh sebab itulah, maka sebelum kita mempelajari sarana berpikir ilmiah, sebaiknya kita telah menguasai langkah-langkah dalam kegiatan langkah tersebut. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik, perlu sarana berpikir yang memungkinkan dilakukan penilaian ilmiah secara teratur dan cermat. Dalam perkembangan untuk mendapatkan ilmu, diperlukan adanya sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah ini adalah alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsi secara baik. Jadi, fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk mendapatkan ilmu atau teori yang lain. Sedangkan tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penilaian ilmiah secara baik. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam berpikir ilmiah. 1. Sarana berpikir ilmiah ini bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. 2. Tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penilaian ilmiah secara baik. Adapun sarana berpikir ilmiah adalah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Keempat, sarana berpikir ilmiah ini sangat berperan dalam pembentukan ilmu yang baru. Syarat untuk suatu ilmu adalah ilmu itu sesuai dengan pengetahuannya dan sesuai dengan kenyataannya, atau dengan kata lain, suatu ilmu itu berada di dunia empiris dan dunia rasional. Andaikan ilmu itu bergerak dari kasanah ilmu yang berada di dunia rasional, kemudian ilmu itu mengalami proses deduksi. Dalam proses deduksi ini, sarana berpikir ilmiah yang berperan adalah logika dan matematika. Di sini teori-teori yang ada dapat dikaitkan dengan fenomena-fenomena sehingga terjadilah hipotesis atau dugaan. Dalam hal ini disebut sebagai ramalan. Ramalan ini perlu diuji melalui tahapan pengujian ilmiah. Dalam proses pengujian dilakukan pengumpulan fakta-fakta di lapangan atau di dunia empiris. Selanjutnya dilakukan penguji dengan pembentukan sarana berpikir ilmiah, ilmu statistika, sehingga terjadi proses induksi untuk mendapat kasanah ilmu yang lain. Proses ini akan berulang terus sehingga ilmu tersebut selalu berkembang untuk mendapatkan ilmu yang baru atau berkembang. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.